Oke, halo semuanya. Selamat datang di video ketiga dari serial UX Prototyping dengan Framework X. Di video ini, seperti yang udah aku lanjutin di sebelumnya, kita akan membuat prototype puzzle wave yang kurang lebih demonstrasinya seperti ini, ya. Jadi ketika kita hover, dia akan berubah warna, berubah scale gitu ya. Jadi di tutorial ini kita akan coba bikin prototyping yang sifatnya lebih interaktif juga seperti ini. Dan seperti biasa kita lanjutkan dari yang materi sebelumnya. Sebelumnya kita udah bikin Twitter juga, ya kan? Sekarang kita lanjut ke sini. So, seperti biasa, ini adalah codingannya yang kemudian ada di file yang sudah saya persiapkan untuk video ini. Cuman kita akan mulai dari awal, kita akan mulai dari nol. Oke? Jadi di sini kita udah mempersiapkan folder yaitu share data in separate pages. Nah, ini seharusnya sudah kalian buat kalau kalian mengikuti tutorial sebelumnya. Jadi sebelumnya kita udah bikin ini, dan sekarang yang ini. Jadi kurang lebih secara penjelasan teoritikal adalah bagaimana kita sebelumnya hanya sekedar mempassing data dalam satu file, dan kini bagaimana caranya supaya kita bisa nge-pass data atau meneruskan data, menghubungkan data antara komponen A dan B dari file yang berbeda gitu. Jadi yang sebelumnya hanya dalam satu file, misalnya kayak file objects and arrays.jsx, gimana caranya sekarang kita bisa separate jadi dua file yang berbeda atau bahkan lebih nantinya. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk mengolah dan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi ketika misalnya kalian berkolaborasi dalam sebuah tim, pun lebih visible untuk di manajemen perihal codingannya atau filenya. Oke, jadi secara garis besar itu yang akan kita lakukan. Nah, saya akan copy paste dan kita akan mulai dari awal. Jadi kita mulai dari design dulu as usual. Ini sebelumnya kita udah bikin ini. Jadi, sekarang kita lihat di puzzle wave ini ada beberapa komponen, ada strukturnya. Jadi bisa teman-teman lihat, aku akan rename dulu ini. Jadi namanya puzzle wave. Jadi di puzzle wave ini ada struktur yaitu puzzle grid, di mana ini adalah grid yang bisa teman-teman lihat ini. Ya, ini adalah grid. Ini adalah ibaratnya groupings dari 3 stack, yaitu stack ini ya, 1, 2, dan kemudian 3. Oke. Dan di dalamnya ada komponen berupa frame yang memiliki atribut radius sebesar 15 dan size 100 kali 100. Oke, jadi strukturnya seperti ini. Again, kalau kalian mau ngebuat ini, kalian bisa klik tools, kemudian frame seperti ini, ya. Terus kemudian kalian bisa bikin secara manual dulu untuk gridnya masing-masing dalam wujud frame. Kalian bisa buat di sini misalnya. Terus kita buat radiusnya jadi 15, kita ubah warnanya, misalnya seperti ini. Terus kemudian di copy paste, secara garis besar, copy paste lagi, seperti ini, copy paste, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk kita masukkan ke dalam stack, kita bisa menggunakan ini, stack yang ada di sini, atau shortcut S. Jadi ini aku sampingin dulu. Kemudian stack, misalnya segini. Terus kemudian ini kita drag aja ke dalamnya. Kita bisa copy paste saja, biar lebih cepat. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Gambaran garis besarnya. Kalian bisa ngerubah size tag-nya, biar lebih rapat juga. Kurang lebih begini. Oke. Sip. Nah, kurang lebih gambaran besarnya begini, dan di masing-masing ini nanti kita akan tambahkan override untuk melihat interaksi yang sudah dibuat di dalam codingannya. Kurang lebih seperti itu, saya akan hapus. Oke. Nah, di sini saya akan hapus juga. Jadi di sini kita sudah punya grid ini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghover seperti demo yang sudah ditunjukkan tadi. Di sini, yaitu ketika kita hover ke sini, dia berubah menjadi warna hijau, orange, ungu, violet ya, lime, dan lain-lainnya. Oke, jadi bagaimana caranya? Oke, pertama, yang pasti kita harus mendefinisikan global state-nya dulu. Oke, seperti yang sebelumnya. Jadi di first file ini yang harus kita lakukan adalah
Jadi import dulu ya, override dan juga data from framer. Ini yang pertama kita perlukan. Lalu kemudian seperti biasa strukturnya adalah global parameter dulu. Kemudian nanti kita bilang ini inputnya apa ya. Nah, inputnya apa? Ntar dulu. Export constant first step. Ada harian. Upstate. Oke. Seperti biasa, kita import, override, dan data from framer. Kemudian, sekarang kita akan definisikan global state-nya dulu, global parameternya dulu. State. Dan di sini kita akan definisikan yaitu constant app state atau apapun itu namanya dengan data. Nah, di sini misalnya kita mau merubah yaitu size atau misalnya ukurannya. Oke, jadi seperti biasa, kita akan import dulu dari framer. Kemudian, sekarang perbedaannya adalah kalau di sebelumnya, di bagian sebelumnya, kita mendefinisikan data secara global yang di sini memiliki yaitu properti yang bisa nanti diolah di sejumlah komponen yang tersedia. Untuk di shared data ini, kita bisa menggunakan properti lain yaitu namanya varian. Oke, jadi maksudnya varian itu adalah ketika kita mendefinisikan global datanya, jadi global data itu dia memiliki varian X, Y, Z, di mana di masing-masing varian X itu dia punya katakanlah properti misalnya scale, height misalnya. Kemudian begitu juga dengan varian Y itu juga sama, dia punya misalnya scale, kemudian dia juga punya height yang berbeda. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan begitu juga dengan varian yang Z. Nanti komponennya bisa menggunakan terserah, misalnya state awal dia varian X dulu. Kemudian state kedua nantinya varian Y. Baru misalnya nanti kalau ada state ketiga atau yang lainnya bisa varian Z gitu. Jadi kita menggunakan varian supaya kita bisa lebih mengcustomize behavior dari masing-masing komponen yang ada. Jadi kalau teman-teman lihat di demonya, ini kan dia punya varian tersendiri nih. Misalnya komponen ini dia punya varian scale-nya lebih besar, misalnya katakanlah 1,1, kemudian dengan warna hijau. Kemudian ini juga sama. Jadi state pertama abu-abu, ya variannya abu-abu. State kedua, ketika di hover, maka variannya adalah scale-nya lebih besar, 1,1, kemudian warnanya jadi beda. Kemudian ketika tidak di hover, dia akan kembali ke state awal, state default-nya, yaitu state ketika dia jadi abu-abu. Begitu juga dengan ini, ketika dia abu-abu dan kita hover, dia state-nya berubah menjadi warna orange. Dan scale-nya juga menjadi katakanlah 1,1. Dan kalau misalnya kita nggak hover lagi, dia akan berubah menjadi state default. Begitu juga dengan ini. Jadi dia punya varian tersendiri. Nah, cara untuk nulisnya adalah seperti ini. Kita bisa langsung export constant app data di sini sama dengan data. Kemudian di sini tadi aku udah sedikit menjelaskan soal varian, kita bisa langsung tulis varian seperti ini. Di mana di dalam varian ini kita bisa tulis misalnya varian A, atau ibaratnya mungkin kalau di bahasa lain itu contoh kayak case A, case B, dan lain-lain ya. Tapi di sini kita bisa menggunakan varian A, misalnya scale default, yang artinya scale yang didefine sama designer, atau kalau dalam hal ini scale ketika dia masih dalam kondisi abu-abu ya. Kemudian misalnya varian B artinya adalah misalnya dia sudah di hover nih ya, dia sudah di hover seperti demo ini.
Nah, ini misalnya dia scale-nya jadi 1,1, kemudian warna background-nya berubah menjadi hijau. Itu kita bisa nulis seperti ini. Bentar ya. Nah, jadi scale sama dengan 1,1 background. Misalnya kita copy hex code ya. Let's say misalnya aku mau warna katakanlah green forest misalnya. Oke. Misalnya green forest. Jadi aku tinggal reselect lagi page ini, kemudian aku misalnya ubah jadi kayak gini. Varian B. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pengimplementasiannya. Oke. Jadi, setelah ini kita udah mendefine dua varian. Sekarang kita mau mendefine function untuk per komponen. Jadi ini adalah function 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya gitu. Jadi misalnya aku bilang export constant first box override, kemudian seperti ini. Nah, first box, kemudian aku akan return, di mana aku akan return variance tadi yang sudah ada. Aku bisa bilang appdata.variance. Kemudian aku bisa bilang state awalnya, tadi kan ini state awalnya adalah abu-abu nih. Size-nya, scale-nya 1 aja gitu misalnya. Initial, aku bisa bilang varian A. Kemudian, katakanlah while hover, aku bisa bilang ini katakanlah varian B gitu. Oke. Jadi, ketika nanti first box ini hover, dia akan jadi varian B, yaitu berubah jadi warnanya kurang lebih seperti ini. Tadi warna apa? Lime. Coba kita demonstrasikan. Oke. Jadi aku akan select box ini, kemudian aku akan tambahkan override, yaitu share data in separate pages, kemudian first box. Oke. Jadi aku akan demo. Kita lihat di sebelah sini. Kalau aku hover, ya, dia akan menjadi warna lime ya. Bisa teman-teman lihat. Ini soalnya kita belum menghapus override-nya, jadi aku akan hapus dulu deh override-nya supaya lebih clean juga. Oke. Override-nya aku hapus dulu. Nah, jadi kita back lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini codingan yang ini. Jadi ketika dia misalnya initial adalah varian A, berarti dia scale-nya 1. Kalau misalnya kita ubah ke katakan 0,2, maka dia scale-nya akan jadi kecil. Tuh. Ya kan? Kebayangkan? Tuh, kurang lebih seperti ini. Katakanlah kita mau bilang juga, katakanlah rotation misalnya, atau rotate. Katakanlah kita mau bilang 120. Artinya, ya kurang lebih seperti ini. Oke. Misalnya 1,01. Oke. Jadi bisa teman-teman lihat. Ini adalah proses penggunaan varian tadi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau misalnya 60. Misalnya 1, jadi kayak, nah begini ya. Oke. Bisa teman-teman bayangkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku akan hapus dulu rotate-nya. Sebagai gambaran aja. Bisa teman-teman olah. Jadi kurang lebih seperti ini. Scale-nya, misalnya scale awalnya 0,5, segini. Tuh. Artinya, initial adalah varian A, yang ini. While hover, varian B, yaitu ini. Kalau ini aku ganti while tap. Tuh. Jadi ketika aku tap, ya, aku tap agak lama, dia akan jadi kayak gini. Tap balik, tap lama. Tap lama, tap balik. Tap lama, tap balik. Oke? Oke, pretty cool. Kalau misalnya aku tambahin, juga bisa. Jadi, hover bisa, tap bisa. Tapi karena dia sama scale-nya, jadi nggak kelihatan. Saya misalnya aku mau custom C, misalnya varian C. Katakanlah scale-nya adalah 1, misalnya 0,9 misal. Terus kemudian background-nya atau scale-nya aja gitu, misalnya gitu ya. Nah, misalnya while tap misalnya varian C. Jadi ketika aku hover, tap kecil, tap kecil, tap kecil. Jadi kayak dia ada interaksi hover, tap, hover, tap, hover, tap, hover, tap, hover, tap.
hover tab ya. Kebayangkan maksudnya? Nah, ini kita sudah aplikasikan ke satu ini. Sekarang coba kita aplikasikan ke yang kedua. Caranya seperti apa? Kurang lebih sama, kita akan tulis lagi export constant second box misalnya override, kita return variansnya sama, kita menggunakan global data ini. Aku lupa ngasih komennya, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian app data variance initial, misalnya aku mau initialnya varian B gitu, jadi lebih gede dia misalnya ya. Terus ketika aku tab misalnya sama deh, aku akan copy paste kayak gini. Oke, sekarang kita akan coba di sini paling bawah ini ya, file codingannya, kemudian second box tuh, dia akan jadi warna gini. Kita klik tuh. Oke, jadi bisa teman-teman lihat interaksinya kurang lebih seperti apa. Misalnya kita olah seperti ini, akan jadi seperti apa, kita lihat. Nah, oke, bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Oke, cool. Ya, lebih interaktif. Oke. Kemudian begitu juga dengan kotak yang lain. Jadi misalnya kita mau bikin kotak ketiga, atau kita bikin varian baru misalnya. Scale 1,1, backgroundnya misalnya ganti ya. Katakanlah backgroundnya misal orange gitu deh. Let's see. Atau sunset ya. Okay, then we go back here. Muzzle wave, go back here. Kita akan bilang backgroundnya seperti ini. Oops. Nah, gitu. Saya misal kita akan buat kotak ketiga. Aku akan copy paste aja biar cepet di sini. Ya, jadi third box override app data. Misalnya while hover atau while tap jadi varian D yang kita buat tadi misalnya. Kita akan olah seperti biasa. Override di sini, kemudian third box. Apa yang terjadi? Nah, oke. Jika kita tap jadi gini, gini. Oke. Oke, jadi kebayang kurang lebih seperti itu, dan ini juga bisa diterapkan ke yang lainnya. Nah, sekarang karena kita di sini tadi aku bilang di awal kita mau import dari file yang berbeda. Ini kan tadi di satu file. Gimana caranya kalau kita mau import, mau kita ngerjain di file ini, tapi kita ngimport data dari ini tanpa kita harus nulis ulang. Caranya adalah kita bisa bilang import override from framer. Kemudian, karena kita ingin mengambil dari data ini tanpa harus menulis ulang, kita bisa bilang import nama parameter utamanya yaitu app data di sini. From nama filenya apa? First. Nah, jadi di sini kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal tulis aja export constant, misalnya fourth box override. Ya, jadi misalnya di sini seperti yang ada di sini, yang kita bisa tinggal copy paste aja. Nah, kita tulis di sini. Nah, sekarang kita tes apakah dia bisa berjalan. Jadi fourth box ini, second page, fourth box, kita lihat. Oke, ada perubahan tadi ya, penamaan file jadi first dan second, jadi kita harus menyesuaikan ulang di sini. Di sini jadi kita ulangi lagi first box. Oops. Second box. Dan third box. Oke. Kita demo lagi. Kita ulangi lagi. Kita lihat. Nah, dia masih sama. Bisa. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke.
Misalnya kita mau berubah warnanya, jadi Fort Box di sini katakanlah kita mau ganti variannya, jadi kita tinggal masuk ke sini, misalnya kita bilang varian E. Misalnya ya, varian E ini misalnya warnanya kita mau something yellowish kali ya. Jadi kayak vintage lime probably can actually do that. Alt tab. Okay, Fort Box varian A. I'm sorry, typo di sini. Typo. Okay, should be now working. Let's take a look. Okay, jadi kita demo lagi. Okay, bisa kayak gini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya aku mau bilang ini varian F, scale 1. Jadi aku bisa bilang varian F untuk initialnya. So, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini bisa diaplikasikan ke kotak yang lain. Oke, kita bisa nulis atau copy paste. Contohnya fifth box ya. Fifth box kita juga sama. Terus kita klik di sini, kita hubungkan ke sini. Override second fifth box demo. Yap, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi di sini kira-kira gambarannya kurang lebih seperti itu untuk menggunakan varian dan passing data dari satu file ke file yang lain. Tinggal menggunakan import global paramnya namanya apa, from dari file yang mana. Oke, sisanya tinggal copy paste function yang dibutuhkan untuk mengolah komponennya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih udah menonton video ini dan terima kasih juga udah mendukung. Thank you, dan if you like please subscribe and support. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you dan bye-bye.